Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan kepada kita karunia nikmatnya, nikmat yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Bagaimana mukmin, bagaimana seorang muslim bisa menghitung nikmat Allah, sedangkan Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian peroleh, yang kecil, yang besar, maka seluruhnya datang dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sanak famili beliau dan para sahabat, begitu juga orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Kemudian yang ketiga, wasiat takwa. Tidak lupa khatib wasiatkan kepada diri pribadi, begitu juga kepada para jamaah, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, agar senantiasa kita memperbaharui ketakwaan kepada Allah. Bukankah kita telah mengetahui bahwasannya syurga itu dibatasi hanya untuk orang-orang yang bertakwa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal yang diterima oleh Allah hanyalah amal orang-orang yang bertakwa, yang mereka takut kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka melaksanakan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan takwa adalah wasiat Allah kepada orang-orang yang dahulu, terus sampai hari kiamat, agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad wasaynal ladzina min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian semuanya, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hidup kita tak lama. Hidup kita di muka bumi ini sebentar. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, "A'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalla man yatajawaz an dzalik." Umur umatku 60 sampai 70 saja. Sedikit yang lebih dari 70 itu, kata Nabi SAW. Sedikit sekali. Maka ketika kita melihat bahwasanya kesempatan emas sangatlah ringkas, sangatlah sebentar, maka seorang muslim yang cerdas hendaklah dia memanfaatkan waktu yang ada. Ketika sudah berumur 40 tahun, manfaatkan sisa 20 tahun yang ada. 50 tahun, sisa 10 tahun manfaatkan. Khususnya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Hatta berkurban tidak akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Daging yang disembeli, hewan yang disembeli, darah yang dicurahkan, kecuali didasari oleh takwa, kata Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging yang dipersembahkan, darah-darah yang dikucurkan, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan yang mendorong orang berkurban. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
Itulah syiar-syiar Allah, yaitu berkurban. Dan itu muncul dari ketakwaan yang ada pada diri seorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berada di tanggal 26 Dzulqa'dah. Di Arab Saudi tanggal 27 Dzulqa'dah 1444 Hijriah dari Rasulullah SAW hijrah. Tahukah kita wa ma adraka ma Dzulqa'dah? Tahukah kita ada apa di Dzulqa'dah itu? Dzulqa'dah kata Allah, "Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. 12 itu ada 4 kata Allah yang haram. Apa makna yang haram? Mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Yang kita dilarang untuk berbuat kezaliman kepada diri kita sendiri, apalagi kepada orang lain. Karena amal ketika ini, hari ini, dilipat gandakan oleh Allah. Mau dia saleh, mau dia toleh, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Makanya orang-orang yang dia benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jal, yu'azzim sya'air Allah. Dia akan mengagungkan syiar Allah. Dia akan hitung-hitung hari-hari itu sampai akan masuk nanti di hari yang Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah. Apakah hari itu? Yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Bulan haram Dzulqa'dah yang kita sekarang ini sisa 3 hari lagi, atau sisa 4 hari lagi, maka akan masuk bulan yang Allah sebut haram. Dan Allah tekankan lagi di ayat-ayat yang lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. Demi waktu subuh kata Allah Azza wa Jalla. Dan demi 10 malam, yaitu 10 malam awal Dzulhijjah. Tidaklah Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan makhluknya, melainkan menunjukkan agungnya makhluk tersebut. Hari-hari adalah ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hari itu sebentar lagi kita akan memasukinya. Ada apa di hari tersebut sehingga kita menghitungnya, sehingga kita mesti bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari dosa-dosa kita sebelum seperti kita masuk bulan Ramadan, karena agungnya 10 awal tersebut. Kata Nabi SAW, "Ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, min hadhihi al-ashr, yani ashri Dzulhijjah." Qalu ya Rasulullah walal jihad? Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun dhahaba bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Dengarkan hadis ini wahai kaum muslimin, waffaqani Allah wa iyyakum jami'an. Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, bulan Ramadan. Di situ ada 1 hari yang kata Allah khairum min alfi syahrin. Cuman 1 sehari saja kita mati-matian berlomba berdoa kepada Allah agar disampaikan di hari itu. Benar? Iya jawabnya. Ini 10 hari dari awal sampai tanggal 10-nya hari kita menyembelih. Semuanya agung di sisi Allah, semuanya dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Para sahabat mendengar hadis ini. Walal jihad, pun amalan yang dikerjakan di 10 awal tersebut mengalahkan jihad. Kata Nabi SAW, iya, mengalahkan jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena para sahabat tahu amalan dirwatu sanamih, puncaknya amal itu jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kata Nabi, jihad pun kalah. Illa, kecuali kata Nabi SAW, seorang kharaja, seorang keluar jihad, membawa harta dan membawa dirinya,
tidak kembali sedikit pun dari harta dan jiwanya tersebut. Ini yang bisa mengalahkan amalan di bulan tersebut. Pantas seorang muslim mulai detik ini berdoa, Allahumma balighna ila syahri dzulhijjah. Ya Allah, sampaikan aku ya Allah kepada bulan tersebut. Para ulama memberikan alasan kenapa 10 awal Dzulhijjah itu sangat dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Di antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan karena di hari-hari itu terkumpul ibadah yang tidak ada di hari-hari lain. Di hari itu ada salat, di hari itu ada puasa, di hari itu ada wukuf di Arafah yang tidak ada di bulan-bulan lain kecuali di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Sehingga dia mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Makanya usahakan jika kita mampu, kita berangkat ke sana, ke negeri Rasulullah SAW lahir, Makkatul Mukarramah, untuk berhaji. Kata Nabi SAW, Al-Hajjul Mabruru laisa lahu jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah tabaraka wa taala. Di bulan ini, di bulan Dzulhijjah nanti, karena kita harus mengetahui sebelum datangnya, Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Sehingga seorang sebelum masuk bulan Dzulhijjah, dia harus mengetahui apa saja mesti dikerjakan. Dari awal sampai tanggal 10, ibadah apa saja dilipat gandakan oleh Allah, dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Lebih-lebih amalan itu berupa puasa. Yang kata Nabi sallam, puasa la idlalah, tidak ada tandingnya amalan. Lebih-lebih puasa itu juga dilakukan di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ketika orang-orang wukuf di Arafah, maka kita disunnahkan berpuasa. Kata Nabi SAW, puasa ketika tanggal 9 Dzulhijjah tukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Kita pelaku dosa. Semua kita semasjid ini seluruhnya pelaku dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam pekerja dosa semuanya. Dosa matanya, dosa hatinya, dosa tangannya. Maka disunnahkan di dalam agama kita untuk berpuasa. Yang puasa itu 1 hari menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang belum kita temui. Wajar seorang muslim memperbanyak doa, ya Allah, jika seperti itu harinya ya Allah, sampaikan aku ya Allah ke hari itu. Aku akan berpuasa ya, dosaku banyak ya Allah. Dan yang paling besar ibadah di hari-hari itu di tanggal 10-nya. Inilah tema khutbah kita, yaitu indahnya berkurban. Aqulu qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Muhammad, kami memberikan kautsar, kebaikan yang banyak pada dirimu, di antaranya telaga kautsar. Fasalli, salatlah engkau, yaitu salat Id. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, amalan badan yang paling afdal adalah salat.
amalan harta yang paling afdal yaitu berkurban. Makanya Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Saleh dan ulama yang lainnya mengatakan berkurban lebih afdal daripada beribadah dengan sedekah walaupun semisal harga kurban tersebut. Karena kata para ulama dahulu terjadi kemiskinan, kelaparan di zaman Rasulullah SAW, tapi tetap Nabi SAW menyuruh mereka berkurban, bukan memberikan uang itu kepada mereka. Berkurban pahala yang sangat besar sekali di sisi Allah Azza wa Jalla, kebaikan yang sangat banyak. Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Wal budna, ada yang mengatakan budna ini unta, ada yang mengatakan juga sapi yang dikurbankan. Kami jadikan buat kalian syiar, kata Allah. Syiar yang kita amalkan mengikuti nenek moyang kita Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau diperintahkan Allah menyembelih anaknya. Lalu Allah katakan qad saddaqata ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu wahai Ibrahim. Wa fadaina bidzibhin azim, dan kami ganti dengan domba yang besar. Ini syiar. Sedangkan yang melakukan syiar itu adalah tanda ketakwaan. Makanya Nabi SAW selama 10 tahun di kota Madinah, karena cuma 10 tahun beliau di kota Madinah, 9 tahunnya beliau tidak pernah meninggalkan berkurban 2 kibash, 2 domba yang besar bertanduk lagi gemuk. Kecuali tanggal 10-nya beliau haji wada, yang di situ beliau membawa hadiah 100 unta, beliau sembelih 60 lebih, sisanya diberikan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menyembelihnya. Ini menunjukkan bahwasannya kurban sunnah muakkad yang sangat ditekankan sekali. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang paling kuat pendapat kurban itu hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib, semasjid ini tidak berkurban, dia mampu, maka berdosa semuanya. Lakum fiha khair, di dalam syiar berkurban itu ada kebaikan buat kalian, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadis, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelebihan harta, mampu, tapi tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat musola kami. Jangan dekat-dekat musola kami. Usahakan bagi yang mampu, terlepas dari khilaf para ulama, jika mampu, berkurban. Karena ini ibadah yang agung. Belum tentu tahun depan, bulan Dzulhijjah yang ke depan nanti, kita masih ada. Bisa jadi yang di masjid ini hari ini ada, bisa jadi 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, atau tahun depan dia tidak ada lagi. Kesempatan tidak berulang. Ketika kita mendengarkan kebaikan, orang mukmin mendengar dan mengamalkan sami'na wa ata'na. Ketika kita sudah berniat untuk berkurban, kata Nabi SAW, idza ahalla hilalu dzulhijjah, apabila datang awal bulan Dzulhijjah, fa arada ahadukum an yudhi, salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka jangan dia ambil dari kukunya sedikit pun, jangan juga dia ambil dari rambut-rambutnya sedikit pun. Hikmahnya kata para ulama, agar benar-benar dia dimerdekakan seluruhnya. Dulu Nabi Ibrahim, dia membebaskan anaknya dengan diganti hewan kurban. Kita pun membebaskan diri kita dari api neraka. Mudah-mudahan dikabulkan itu ibadah, sehingga jangan terhilangkan dari diri kita kuku kita, rambut-rambut kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkurban. Baik niatnya yang pertama kali, yang kedua kemudahan dari sisi harta. Adapun niat kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insanu idza
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Adapun orang-orang yang bertakwa, yang dia bersedekah, yang dia membenarkan ganjaran-ganjaran yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, membenarkan surga ganjaran mereka, mereka inilah yang kami akan mudahkan untuk yusra, untuk beramal soleh. Adapun harta, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma akfir mali wa waladi wa barik li fihima. Ya Allah, banyakkan hartaku, banyakkan keturunanku, ya Allah, berkahi ya Allah, sehingga aku bisa berkurban. Allah akan mudahkan. Semoga khutbah yang singkat ini memberi manfaat kepada yang mendengar dan juga yang menyampaikan, agar kita juga termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bertakwa, dan diantaranya kita berkurban, karena kurban itu muncul dari ketakwaan seseorang. Allahumma yassir lana hadihi, Allahumma yassir lana hadihi, Allahumma yassir lana hadihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum, aqimus shalah.